Halo Black Pals, masih sama gue Boy Prabowo dan Hani Putri. Kita di mana sekarang sih, Hani? Kita lagi di MGK Kemayoran. Oke. Nah, buat kalian yang suka mobil-mobil besar, contohnya seperti kayak double cabin ya. Ya, double cabin, oke. Atau SUV, di sini tempatnya kalau kalian mau modif. Nah, ini Black Pals semua, ini seru banget tempatnya. Ini di lantai 8 di MGK Kemayoran. Pokoknya buat Black Pals semua, emang tadi sesuai dengan kata Hani, suka double cabin, suka SUV, mobil-mobil besar yang jagoan-jagoan di lumpur, perkasa segala macam, emang di sini tempatnya. Mau nambahin bulbar, mau nambahin turbo kits, mau ganti velg, ganti ban, atau ganti semua aksesoris yang berbau dengan off-road, emang di sini tempatnya nggak salah. Nah, Mas Boy, Ya. aku penasaran banget pengen ngobrol-ngobrol gimana sih ini ceritanya ya kan, semuanya bisa Oke. ada di sini lengkap. Oke. Gimana kalau kita temuin aja langsung ownernya? Ya boleh deh kalau gitu. Oke. Lu duluan ya, gue ngikutin lo ya. Pintunya di sini, gue tahu pintunya di sini. Let's go. Oke. Ini dia nih. Halo bos. Halo. Apa kabar? Sehat? Sehat. Halo, apa kabar? Ini bosnya di sini nih. Ini apa ya? Ibaratnya man behind the scene-nya lah, man behind the gun ya. Nah, nih bro, gue mau nanya. Ini kan sebelum ketemu lo sebenarnya gue dulu pernah bangun mobil di sini 2 kali sebenarnya, walaupun belanja kecil-kecil lah. Customer. Cuman gue pengen lebih dalam lagi tahu nih Banteng Mas ini sejarahnya sejak kapan, terus kenapa sih memutuskan memilih lebih ke dunia 4x4 ya, kalau boleh gua klaim begitu ya, betul ya? Oke, bisa cerita dikit nggak Bos? Banteng Mas tuh berdiri dari 2008. Oke. Jadi waktu itu kita habis kuliah, terus emang dulunya juga hobi sama mobil. Oke. Kenapa ke 4x4? Kita punya mimpi mau punya bengkel lah waktu itu. Oke. Nah, kenapa kita ke 4x4? Karena banyak dulu waktu zaman kuliah, zaman sekolah SMA, tuh om saya masih main hardtop. Oke. Dan waktu kita memutusin mau buka bengkel, hardtop pun juga lagi Masih ya gitu. sampai saat inilah bahkan. Iya, ya. nah, dibandingkan mobil-mobil mungkin kadang ada masanya cepet bosen, Iya, menurun, ya kita ngerasa di 4x4 kayaknya nggak ada masanya nih. Oke, jadi entusiasnya tuh terus ya, Betul. berjalan terus gitu ya? Betul. Oh, berarti udah dari tahun 2008 ya? 2008. Oke. Kalau misalkan aku punya mobil double cab nih, double cabin, itu modifnya kalau di Benteng Mas bisa diapain aja? Oh, lumayan banyak, kita lumayan lengkap. Jadi double cabin sendiri kita mau tergantung maunya kemana nih. Oke. Ada yang mau gaya aja, ada yang untuk overland, atau untuk off-road, ataupun untuk kerja. Oke. Nah, kita sediain itu semua mulai dari suspensi, lampu, protection, camping gear, Camping gear, oke. apalagi performance, mau pakai naikin horsepower, apapun itu kita hampir sekarang semuanya ada. Oh gitu. Berarti Gitu. kalau di double cabin sendiri berarti dari semua bagian yang mungkin dimodif kayak kaki-kaki, engine, Betul. interior, eksterior semua ada ya? Iya, hampir semuanya sekarang ada. Nah, kalau misalnya kita ngomong lagi yang hype nih di 2020 ini, walaupun kan kita tahu nih sekarang lagi masa pandemi ya. Covid gitu. Kalau di 2020 ini untuk tren gaya double cabin rata-rata pasarnya Banteng Mas itu kemana ya? Iya, sekarang lebih banyak karena COVID, kebanyakan orang mencari aktivitas yang outdoor. Oke. Jadi dia kebanyakan pergi camping, overland, keliling overland. Indonesia pakai mobil. Oh gitu. Kayak gitu, iya. Kalau bagi buat keluarga, mobil SUV, ya kita ada roof box. Kita Oke. tinggal bawa barang, mau ke Bali, lewat darat, bawa barang semua pakai roof box. Aha. Kalau mau camping, kita ada roof tent. Oke. Ya, kita punya tempat tendanya, tempat tidurnya, dapurnya, Oke. kursi-kursinya, peralatan camping Itu yang lengkap ya? terus kita masih lengkapin. Iya. Oke. Nanti kalau kita ngomongin roof tent sendiri, untuk itu kan untuk tendanya sendiri ya. Untuk mobilnya sendiri biasanya arah mobil arah modifikasi dari Banteng Mas ini gimana? Maksudnya apakah velgnya diganti, terus apakah suspensinya harus lebih keras atau lebih empuk? Bisa cerita nggak kalau soal yang lainnya dari untuk gaya yang overland ya? Oh iya, otomatis kalau kita overland kan kita pasti bawa equipment yang lebih banyak. Oke. Suspensi disarankan untuk diganti, di-upgrade dengan Oke. spring rate yang lebih keras, dengan shock yang lebih, frekuensi rate lebih tinggi. Oke. Kemudian
perlengkapan kecil kayak winch, Iya. bumper, ya kita minimal mesti sediain lampu tambahan. Lampu tambahan ya. Betul, karena kadang ketemu daerah-daerah yang Iya, gelap. yang gelap, segala macam. Yang penting itu berarti adventure, cuman ya Betul, karena kita ringan. buat landing tapi bisa bawa keluarga, semua segala macamnya seru banget ya. Iya. Oke. Sampai toilet kita juga ada. Oh, toilet pun ada ya? Oh, toilet kita Toilet gitu. iya, kadang kan kalau ada yang bawa istri, bawa anak, ada Iya, yang supaya perempuan. nggak ribet lah gitu betul, ya. kita ada toiletnya juga. Oke. Keren. Cakep. Mas, ini kan tadi ada apa ceritanya tentang double cabin terus nih, tapi Oke. kayaknya ada dilihat nih kayak ada Jimny baru. Bisa gak sih dijelasin Jimny-nya gitu? Oh, oke. Kita kedatangan Jimny baru dari JB74 di Iya. Indonesia. Iya. Nah, itu mobil dengan 4x4 terkecil di dunia, Iya. SUV terkecil di dunia. Suspensi masih menggunakan solid axle. Iya. Oke, jadi dia sebenarnya walaupun kecil, sebenarnya tidak boleh diremehkan. Oke. Kemudian melihat itu antusiasnya di seluruh dunia juga, kayak Lagi di Jepang, hype lah ya. lagi hype di Australia. Iya. Kita masukin beberapa barangnya tentunya. Seperti bumpernya, Oke, bumpernya, oke. suspensi lift kitnya. Oke. Itu kita ada masukin Allman EMU, kita ada top dog, kemudian Oke. kita ada raw suspension dari Australia juga. Jadi Oke. kita mulai lengkapin yang Jimny ini. Oh, gitu. Walaupun mobilnya masih sangat terbatas. terbatas Iya, bagiannya mau camping juga kita siapin roof rack-nya. Oh, roof rack-nya udah ada ya buat Jimny baru ya? Ada. Kita pakai Thule, kita pakai Oke. Rhino rack Oke. dari Australia gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin JB74 ini kan mesinnya kalau nggak salah 1500 betul ya? Ya. Tadi kan kita ngobrol sebelum waktu syuting ini terjadi kan kita ngobrol soal naikin performance, Oh, gitu, iya. ada turbo kit, Oh, iya, segala betul, macam betul. gitu. Nah itu kalau buat sisi performance buat engine sendiri di Benteng Mas ini ada paket apa aja bisa cerita nggak untuk JB74 khususnya ya? Oh, untuk beberapa double cabin, Pajero, Fortuner, dia kan udah turbo. Common Iya, rail, betul, betul. jadi dia gampang banget, kita cuma tinggal colok piggyback aja. Iya, udah Kita naik ada- lah performance-nya ya. Betul, kita tinggal beli race chip Iya. dari Jerman, kita Iya. tinggal colok, naiknya kurang beli horsepower 20%. Iya. Oke, untuk Jimny, karena dia Iya. masih NA, 1500 cc, kita masukin turbonya dong, biar seru. Oke, Iya, ini kita- keren ya biar cus-cus gitu ya. Betul. Oke. Ya, kita masukin dari Greedy. Oh, Jepang. Greedy pakainya, oke. Ya, jadi itu udah kit, pasangnya gampang. Oke. Horsepower kurang lebih naik hampir 2 kali lipatnya. Oh, hampir 100% ya? Iya. Wah, luar biasa Kita ya. udah masang satu Oke. kemarin dari Surabaya customernya. Dan hasilnya Hasilnya nanti kalau bisa kita wah, boleh, ambilin boleh. aja. Pokoknya kita bisa test drive juga kalau boleh sih. Mobilnya udah balik Boleh sih Surabaya. namanya. Itu pertama kali di Indonesia. Oh, pertama kali di Indonesia iya. ya? Satu. Hampir 100% naik ya. Hampir 100%. Nah, kalau kita ngomongin performance itu kan tadi turbonya semua segala macam. Bagaimana dengan yang pendukung lainnya mungkin kayak misalnya filternya mungkin atau knalpot piping set apa segala bisa cerita buat JB74? Bisa. Kemarin yang kebetulan untuk turbo kit yang dari Greedy itu udah komplit dengan mufflernya. Dari Greedy juga, Dari dia Greedy keluarnya juga? dari tengah. Oh, yang potong tengah berarti ya? Betul, modelnya nggak kayak Greedy, knalpot Greedy yang sebelumnya, Biasa, kedua gitu. Dia dari tengah itu seperti yang di SEMA kemarin. Oke, Jadi Jimny. berarti emang edisi baru lah gitu ya? Betul, Oke. untuk remnya apa segala macam kita masih develop sih. Oh, gitu. Masih cari yang mana yang bagus ya. Yang mana Tapi bagus ya. untuk air filter semua masih satu brand, Greedy. Greedy semua. Jadi Iya. boleh dibilang Benteng Mas bisa provide buat saat ini merek Greedy lah gitu ya. All in Iya. buat JB74 ya? Ya. Luar biasa nih black semua. Mas Arif, Yap. kayak yang kita lihat nih di belakang sini kan banyak velg-velg kan. Mhm. Ini bisa dijelasin gak sih jenis-jenis velgnya, terus performance-nya seperti apa? Oh, Oke. jadi kita punya metode yang paling baru itu Trail Series. Oke. Trail Series itu untuk menggantikan fungsi beadlock. Jadi kalau Mas Boy tahu fungsi beadlock, Ya, beadlock supaya bannya bisa PSI rendah kan segala macam betul, gitu. untuk off-road biar gripnya lebih baik. Iya. Gitu. Jadi kita kelemahan beadlock kan satu mahal, Iya. berat, kemudian bahaya. Bahaya dan nggak bisa di-balance biasanya ya. Betul, di beberapa negara bagian di US itu bahkan yang mobil dengan beadlock nggak boleh jalan di jalan tol. Jadi harus digendong gitu. Gitu. Ya, kemudian kita tahu masalah itu, kemudian kita ketemu nih metode untuk jawabannya yang bead grip. Oke. Jadi kita bisa kempesin tanpa mahal, tanpa terlalu berat, Oke. jadi juga aman. Oke. Kayak gitu. Kalau boleh tahu itu kalau di method sendiri untuk tipe yang ini dia bisa sampai berapa PSI ya? Oh, kurang lebih dia 8, up to 8 PSI. Up to 8 PSI ya? Iya. Luar biasa banget. Berapa itu berarti kalau bannya kempes gitu ya gripnya luar biasa ya? Betul, dan dia karena ringan, dia bisa di-balance. Nah itu, tapi masih street legal lah ini berarti ya? Betul, street legal. Oke, nah kalau boleh tahu, ini kan sebenarnya kan buat off-road, ini kan berarti ada
velg ini kalau nggak salah ini belum forget ya, masih casting ya? Ya betul, masih casting. Nah itu kalau dia casting tapi maksimum loadnya sampai berapa ton ya kalau boleh tahu ya? Oh, dia indeks loadnya sendiri lumayan cukup besar, sampai 3,8 ton per 3,8 velg. per velg Jadi, ya? betul, jadi Iya, mobilnya kalau kuat overland, kalau bawa yang berat-berat, Berat-berat bisa pakai ini. masih luar biasa lah ya? Betul, bahkan sampai mobil armor pun anti peluru masih Iya. bisa pakai ini. Oh, armor pun nanti peluru velg ini masih sanggup ya? Soalnya kalau Betul. 3,8 ton ya berarti kalau kali 4 aja udah Kali 4, ya betul. luar biasa ya? Iya. Oke, nah itu kalau tadi kita ngomongin metode, kalau ada velg lain merek apa di Ya sini? kita ada KMC, Oke, ada KMC. ada KMC, kemudian ada Moto Metal, Oke. ada Lenso, ada SSW, Oke. kayak gitu. Kita mainnya itu dari PCD 6 kali 139,7, Oke. 5 kali 150, Oke. 5 kali 5 untuk 5 kali 127 untuk Jeep iya, JK. Jeep JK. Iya. Nah kalau boleh tahu nih dari velg yang ada di sini semua ya, rentang harganya per set berapa sih dari yang tertinggi sampai yang Oh, range terendah? harganya ya. Range Range kurang harganya lebih kita ada yang di atas 10 juta sedikit. berapa? Oh itu itu satu set ya, Ya, set ya. satu set kita hitungannya 4 piece ya 4 piece berarti. ya, oke, oke. Ada yang 10 juta lebih dikit, Oke. sampai yang paling mahal 29 jutaan. 29 jutaan ya. Iya. Luar biasa. Mas Arif, itu Yap. kan tadi yang buat tenda-tenda yang tadi Mas Arif ceritakan. Ya, betul. Itu bisa dijelasin nggak itu tuh kayak apaan sih? Nah, kalau soal tenda, partner saya Marwin yang lebih tahu. Oh, dia gitu. divisi tenda ya? Divisi Lu berarti tenda. divisi velg gitu? Beda-beda ininya. beda lurah. Beda Oke, oke. risetnya. Yaudah kita ke sana ya, kita ke sana. Nah bisa dijelasin ini tenda apa segala macem? Ini namanya swag. Ya, Oke, swag, jadi oke. swag ini sebenarnya boleh dibilang tenda mandiri, tapi kalau kita berani kecil-kecil, Oke. bisa lah 2 orang di dalam. 2 orang boleh lah ya, si oke Iya, ya? ini tuh tenda sebenarnya di setupnya di lantai. Oke. Kebetulan barang Australia juga, merek Oke. Darci. Darci ya? Nah, disebutnya Darci, kalau kita sebutnya Darci lah. Darci lah ya? Ya, cuman kali ini di pajangan ini kita setup di atasnya si Ultra 100. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa di lantai. Oke. Ini tuh jadi kalau udah diringkes, cuma dibawa kayak satu tas begitu. Oke. Begitu terbuka, kita mau taruh di lantai boleh. Oke. Kalau khawatir, Oke. nih di Indonesia Mungkin air atau ular atau apa ular, gitu. ya, Ngeplas seperti itu, oke. ya. Kan kalau kadang-kadang tendaan di tempat yang agak becek, atau Iya, hujan, iya. khawatir, ini kita bisa siapin di atasnya si Ultra 100. Oh, di atasnya kayak velvet ini, kayak velvet Iya, ya? ini velvet. Oke. Cuman nih velvetnya ukurannya agak istimewa gede ya? nih. Lebar ya? Semeter. Oh, lebar semeter ya? Iya, jadi kalau yang badannya gede, Heeh. kan kalau yang kecil Ya takut terguling lah takut gitu ya? terguling. Ya, nah ini agak lega, jadi nyantai di sini. Besar ya ini ya. Oh Iya. gitu. Jadi Bisa dua dia kayak dual function gitu ya. Jadi bisa dibawa, berarti si velvetnya bisa difungsikan yang lain. Ketika misalnya ada basah atau apa, kalau kita pilihannya, kita bisa Naikin. taruh ke atas gitu ya. Jadi Iya. bisa kapasitas 2 orang lah ya. Iya, sebenarnya sih ini 1 orang. Tidurannya enak. Oke. Tapi kalau misalkan sampai perlu Emergency, kepepet 2 orang Dua orang masih oke lah ya. Iya. Oke, Tuh. cakep Ini, nih. ini bisa jadi awning juga nih. Oh bisa jadi awning? Ini kalau dibuka bisa begini, dipasangin pole, Oke. bisa. tiang gitu. Hah? Nah, dia jadi seperti Coba awning. kayak apa bisa ini. Kayak tenda gitu kan. iya. Ada Oh, ini roofnya berarti jadinya ya. Buka. Bukan. Jadi ada gini ya. Oh. Ya, ini gitu jadi ya. kebayangnya ini pole-nya kita nggak Ya, pasang. pokoknya, di sini Pole, ke tanah udah. gitu ya. Jadi Masuk. ini tuh dia Dia seneng banget sih. lebarnya Ntar ditutup nih. Coba aku cobain ya Black Pearls. Coba. Ini empuk banget sih kasurnya. 70, tebelnya 7 Oh, ini mm, 70 mm. ininya matrasnya Matrasnya udah- dapet. Oh, matrasnya dapat ya. Dapet, Udah iya. one Ini package empuk ya. banget. Include, iya. Guys, enak banget. Nah, Yaudah ya, kakinya- Ani pulang bobo dulu. Kaki sama kepala tuh nggak kejedot kan? Oh, gitu ya. Enggak, benar, ini benar, panjang benar, kayaknya benar. untuk orang Iya. yang tinggi pun bisa ya. Aman, iya. Oke. Oh, jadi intinya ya empuk dapat, aman dapat ya. Tetap Iya. walaupun kita camping tapi kenyamanannya feels like home lah gitu ya. Nah, Iya, iya ini dibikin enak nyaman. banget. Seperti kayak gitu ya kurang lebih. Iya. Cakep banget, cakep. Jadi kadang-kadang kan sekarang orang mikirnya, wah kalau camping outdoor nih mainannya cowok-cowok, bawa aja keluarga. Bawa. Anak-anak juga tidur. Berarti ayo, keluarga pun dan istri kita dan anak kita no issue lah pokoknya ya. monggo. Kalau pengen lebih gedean, ada ini. Oh, ada ini. Nah, ini apa nih? Bisa Wah, cerita ini nggak apa nih, Om? Kalau ini di lantai, Oke. kalau ini di atas Di atapnya atas mobil. atap mobil. Ya. Oke. Jadi sampai mobil Avanza sekalipun bisa pakai ini. Jadi nggak mesti mobil 4x4. Nggak mesti 4x4 ya sebenarnya. Iya.
Oh, kok ini tipe apa, produk mana bisa cerita? Ini juga barang, ya balik lagi ke Australia lagi sih. Oke, Memang karena emang Australia lagi hit lah sebenarnya ya. barang-barang ginian mereka sudah develop banyak, Oke. jadi kita tinggal adopsi aja. Oke. Kita tinggal pakai aja. Oke. Nah, ini mereknya TJM. TJM, oke. Seri Rooftop Tent Yulara. Oh, rooftop tent Yulara ya. Ini Ini memang- ukuran berapa? Kurang lebih? Ini panjangnya 2,4 kali 1,2. Ini tuh bisa 2 orang dewasa plus 1 anak-anak deh. Gitu ya. Gede ya. Gede juga ya. Ini berarti kalau tadi difungsikan ya sebenarnya untuk roof tent ini ya tidak hanya buat ibaratnya mobil 4x4 atau double cabin aja lah gitu ya. Universal. Universal ya, berarti kayak ibaratnya kayak Avanza pun ya kalau mau silahkan gitu ya. Silahkan. Ya. Oke. Kalau untuk kisaran harga tenda seperti ini nih, itu kira-kira berapa? Terus performance-nya seperti apa gitu? Oke, Tahanannya. swag ini kalau nggak salah 5 juta, nggak sampai 6 juta, nggak sampai 7 juta deh. Oke. Yang ini ya? Ya, ini udah lengkap sama matrasnya. Oke. Oke, udah lengkap sama matrasnya. Kalau tenda ini rooftop tent nggak sampai 20 jutaan. Nggak sampai 20, Nggak belasan sampai juta 20. lah ini ya. Iya, belasan juta. Oke. Kalau performance tadi kayak kata Hani gimana tuh? Oh, nah ini bahannya, materialnya ini tuh kainnya ripstop. Oh, Jadi ripstop. kalau kita perhatiin dari dekat kita lihat, Oke. ini kenapa sih ripstop ini military grade? Oke. Khawatirnya kan kadang-kadang ini barang dipakai di luar, Oke. sobek. Ya. Nah, kalau ripstop itu sobeknya nggak akan melebar. Oke. Jadi Dia seperti berhenti di situ aja gitu Stop ya. di situ. Oke. Nah, ini juga benar-benar ripstop. Oke, nah kalau untuk ketahanan sama alam lah, karena di tropis kan kita kan, berarti kan hujan, angin, segala macam ini berarti gimana bisa cerita? Kebetulan yang Darce ini sudah tenda all season. Oh, tenda all season. Ya, jadi kita sudah siap sampai kalau misalkan kita harus di situasi salju. Oh, sampai 4 musim pun udah siap 4 gitu ya? musim. Nah, tapi kalau di Indonesia nggak ada salju, Oke. anggaplah kita campingan di tempat Yang yang dingin banget lah gitu gunung ya? gitu Gunung, kan, oke, dataran ha. tinggi. Oke, Nah, ini udah siap. udah siap ya? Ya, kalau dilihat pun ini, sorry, kita Oke. kesini dikit. Dia jadi juga udah ini setelah disleting Oke. ditutup lagi supaya hujan. Oh, hujan Nggak juga masuk. double. Nggak- Jadi nggak ibarat bocor ya? perlindungannya double lah ya gitu ya? Nggak Iya. bocor sama segala macam. Keren, Terus keren. udara pun ya terjaga, tidak masuk dan tidak keluar gitu kali ya? Udara dia ada ventilasi. Nah, tadi yang Oke. dipegang sama Hani itu Iya, jendelanya tuh. Jadi ada jendela di kanan dan kiri. Oke. Kalau sampai masih panas, anggaplah kita lagi siang-siang pengen tidur siang. Oke. Ini kan bisa 2 sisi. Iya. Nah, ini bisa dibuka. Oh, terus ininya aja ya? Ini Oh, anti nyamuk nih. anti nyamuk, Ini ya. kalau dilihat kualitas materialnya kayak begini. Luar biasa Iya, bagus kok. ya. Strong Yang ya. nggak bohong lah ibaratnya. Nah, ini udara masuk, nyamuk tapi enggak. Nyamuk enggak gitu ya. Keren. Oke. Nah, terus kalau yang kayak gini sama juga ada kayak gitu? Nah, ini untuk ketahanan terhadap hujannya ada di sini nih, fly sheet-nya. Oke. Nah, jadi ini yang kalau misalkan ada badai atau Iya. hujan gede, dia yang nahan di sini. Oke. Nah, tapi sama kayak di Darce juga, di jendelanya pun ada 2 lapis. Oh Satu iya, yang kelihatan nyamuk. ya. Ha? Hawa, Satu yang- satu yang memang untuk tutup full kalau memang kedinginan. Oke, oke, oke. oke, Gitu. oke, oke. Nah, untuk pemasangannya sendiri ya, baik yang ini, yang Yulara atau Darcy ini rumit nggak sih? Apakah orang awam apa butuh? Berarti kan kita ngebayangin tenda gitu, kayaknya Ya. harus orang biasa. Itu bisa cerita nggak? Nah, ini kita ngomong ini aja deh. Kalau ini sih buka tutup sih rada gampang. Juga kalau bisa mau cari di YouTube cara bukanya gampang. gampang. Cuma setup tiangnya, polesnya, Oke, ranjangnya udah terbuka, udah gampang. oke. Kalau ini mungkin kelihatannya agak sedikit ribet, tapi sebetulnya begitu udah kepasang, Oke. bukanya 3 menit, tutupnya 3 menit. Oh, Segampang itu. segampang itu sebenarnya. Iya. Kayaknya lebih rumit, padahal malah lebih Iya. gampangan ini dibanding itu malah sebenarnya kayaknya ya. Iya, betul. Karena ini Oh. gede, kelihatannya wah kayaknya susah nih. Sebetulnya kalau yang mungkin awal-awal pasti agak sedikit keder nih, gimana nih Belajar baru ya? nih. Tapi kalau yang udah jalan, udah sering jalan, sebentar aja banget. Nggak nyampe 10 menit. Tren anak-anak sekarang nih yang 4x4 tuh tren modifnya tuh seperti apa sih? 2020 agak unik sih memang karena kita lagi di pandemi ya. Iya. Jadi masa pandemi ini memang kegiatan balap, kegiatan apa namanya yang acara-acara IOF juga pada nggak ada Kayak dulu eventnya nih. lagi nggak ada kan sekarang ya. Lagi nggak ada. shutdown, oke. Jadi memang kebanyakan ini
persiapan jadinya. Oke. Nah, misalkan kalau misalkan tadi ada velg, Iya. nah velg tuh pada lagi siapin ngebangun karena Oke. waktunya santai nih. Iya, Buat iya, ngebangun iya. bisa lebih detail yang biasanya, Iya. wih udah deadline, udah mau berangkat, udah mau scrut nih. Bruk, gitu Nah, kan. Iya, Oke. jadi masih lebih santai waktunya. Nah, tapi untuk yang 2020 ini karena kan trennya nih physical distancing. Iya. Beberapa masih ada yang takut nih sama hotel nih. Iya. Nah, makanya jadi yang kayak begini-begini Camping salah satu jawabannya gitu. salah satu jawabannya. Dan Oke. makin ke sini orang Indonesia nih nggak cuma Jakarta nih lebih appreciate terhadap barang-barang yang sesuai dengan fungsinya. Oke. Nah, misalkan contohnya oh ada tuh barang yang begini, Iya. kita bisa pakai ini fungsinya begini, barang bagusnya yang benar-benar Iya, dipakainya iya, sesuai iya. dengan fungsinya. Nah, ini udah mulai. Jadi Oke. 2020 ini kepake banget karena Iya, kan iya, physical iya. distancing. Iya. Gitu. Nah, berarti kalau tadi ngomongin fungsi, berarti sebenarnya kan dalam memodifikasi apapun itu alirannya, bahkan di 4x4, jadi kita harus follow function ya berarti ya? Iya. Jadi nggak semua misalnya, bisa cerita nggak ada nggak sih, misalnya mobil buat camping, tapi dia, performance-nya mesin di gaspol, terus Iya. gardan di reinforce segala macam, Iya. itu bisa cerita nggak kayak gitu? Nah, jadi sebenarnya sih ini ke tips ya berarti ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin itu sebaiknya sih kita ngobrol dulu ya. Oke. Ini mobil mau dipakainya buat apa? Oke, jadi curhat dulu nih ya, Iya. curhat dulu. Ini kadang-kadang ada yang sampai mobilnya belum beli juga udah ngobrol nih. Oh, oke. Gue mau modif nih, tapi mobilnya bagusan ini apa ini? Nah, kita ngobrol start dari awal. Oke. Mau buat apa? Oke. Sama keluarga atau sama teman? Atau kita mau perginya gimana? Off-road yang bener-bener atau fashion aja? Oke. Gue mah gayanya aja nih off-road, tapi nge-mall. Oke, Boleh banyak juga. soalnya begitu, banyak juga, Nah. benar. Tapi misalkan ada yang semi-semi, tapi gue kalau weekend, kalau diajak gue juga siap. Kadang-kadang aja gitu Kadang-kadang ya. aja. Nah, kita itu kan pemilihan ban ya, pemilihan Oke, suspensi, Semua spring ngikutin rate lah itu semuanya ya. Ngikutin itu mempengaruhi. ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya balik lagi semua harus fungsinya seperti apa dan Ya. akhirnya ntar desain dan semua segala modifnya itu akan mengikuti dari si fungsi itu tadi ya. Iya, lebih tepatnya persiapan. Persiapan. Ya, preparationnya itu yang penting. Oke. Mau ngapain nih? Oke. Nah, jadi kadang-kadang ada orang gini, ini yang kadang-kadang juga agak masalah, jadi Oke. masalah. Umpama begini, gue mau pasang bulbar dong. Ya. Dia mau pasang bulbar, tapi gue mau ganti ban pelek, gue tinggiin dong, biar Oke, keren. iya. Oke, anggap kita udah tinggiin tuh mobil, Ya. bulbar aja nih ya, iya bulbar aja. Nggak mau pakai winch, nggak, gue karena ribet gue pakai winch, gue nggak mau deh. Iya. Gue cuman nongkrong doang di Iya, mall iya, misalkan. iya, iya. Kita pilihin spring rate yang khusus untuk bulbar aja. Oke. Begitu 2 bulan lagi dia datang, gue kayaknya mau pasang winch. mau main ke Hambalang nih. Iya, iya, Gue iya. nggak punya winch, tensin nih gue. Iya. Nah, itu spring rate-nya harus diganti. Harus diganti. Jadi Kalau ibaratnya lebih pemborosan lah ibaratnya ya. Iya, karena kalau misalkan kita udah bulbar plus winch, beratnya beda. Ya betul. Spring rate-nya juga harus disesuaikan. disesuaikan, Nah, ya. itu jadinya 2 kali Dua kali kerja dan dua kali biaya lah. Ya, 2 kali biaya. Jadi sebenarnya Black Belt semua kalau boleh disimpulkan, berarti kita harus tahu apa yang kita mau. Ya. Jadi kita mempersiapkan semuanya sesuai dengan fungsi dan kegiatan apa sih buat di off-road yang akan kita jalani, betul ya? Betul. Ya, yang paling parah juga, gue mau pasang yang spring rate, udah pokoknya yang bulbar plus winch. Ah, Sekarang ngirit dulu, beli bulbarnya dulu. Pasang bulbar, winchnya ntar dulu. Jebol shocknya. iya, jebol sampai. Iya. Betul. Jadi sebenarnya harus dipersiapkan, prepare. Iya. Gue prepare tuh no compromise lah sebenarnya ya. Get prepared. Oh, get prepare ya. Cakep banget nih Black Belt semua. Nah, Black Pels, tadi kan kita udah ngobrol banyak nih ya sama teman-teman dari Banteng Mas. Thank you banget udah kasih info yang berguna. Ternyata emang kita kalau mau bangun sesuatu walaupun banyak duitnya tapi harus tetap berpikir. Prepare yang benar dan kita harus tahu fungsi apa yang akan kita lakukan sama mobil kita. Betul ya, Bos ya? Betul. So, Mas, ada gak sih media sosialnya Banteng Mas? Bisa disebutin? Instagram Banteng Mas, Instagram, Facebook Banteng Mas. Terus kita baru punya, bukan baru sih, tapi lagi mulai nih ngupload YouTube channelnya kita ada Banteng YouTube Mas. channelnya juga. Banteng Mas juga namanya? Banteng Mas juga. Oke. Subscribe dong. Subscribe. Oke. Pasti. So, Black Belt, jangan lupa tonton terus video kita hanya di YouTube channelnya Black Experience dan juga jangan lupa like, comment, and share dan juga subscribe. Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan juga gaya hidup hanya di blackexperience.com.